Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hasil dari suatu penelitian dengan judul analisis kualitas produk dan kualitas layanan GoFood terhadap kepuasan konsumen di Kabupaten Bekasi. Latar belakangnya adalah saat ini alat transportasi serta komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Transportasi umum yang bergerak di bidang pelayanan berbasis aplikasi online, salah satunya adalah Gojek. Dengan banyaknya minat masyarakat dalam penggunaan Gojek, perusahaan ini mulai melebarkan bisnisnya di bidang kuliner melalui fitur GoFood. GoFood adalah suatu layanan food delivery service di mana konsumen dapat memesan makanan atau minuman yang mereka inginkan dengan membuka fitur GoFood pada aplikasi Gojek di dalam smartphone di mana yang sudah terinstall dan juga terdapat dalamnya jenis makanan atau minuman yang tersedia. Bekasi termasuk daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup padat sehingga sering terjadi kemacetan karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat Bekasi dalam membeli makanan, maka mereka menggunakan aplikasi GoFood yang ada di dalam aplikasi Gojek. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen GoFood di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi perusahaan penyedia layanan delivery order service GoFood pada aplikasi Gojek dalam hal meningkatkan kualitas penggunaan aplikasi serta kualitas pelayanannya. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah kualitas produk dan kualitas layanan yang dijadikan sebagai variabel independen dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer, di mana data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Dalam penelitian ini digunakan uji validitas dan reliabilitas dalam teknik pengujian instrumen. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah konsumen GoFood yang berada di Kabupaten Bekasi, yang mana secara spesifik adalah konsumen yang sudah menginstal aplikasi Gojek dan menggunakan fitur GoFood. Karena pada penelitian ini tidak diketahui populasinya, maka penentuan jumlah sampelnya menggunakan teori menurut Dewi dan Sumbogo 2018, di mana teori ini jelaskan apabila tidak diketahui jumlah populasinya, maka perhitungan sampel dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dikalikan dengan 5. Model konseptual penelitian adalah seperti ini. Ada variabel produk X1, kemudian kualitas layanan, kualitas produk X1, kualitas layanan X2. Ini hipotesa 1 dan hipotesa 2 masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan secara bersama-sama X3 berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Karakteristik responden dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana 46 responden laki-laki atau sebanyak 20,9% adalah laki-laki dan sebanyak 79,1% adalah perempuan. Kemudian berdasarkan usia, itu responden dari usia 17 sampai 27 tahun, dia sebanyak 90%. Kemudian dari segi pekerjaan, di mana sebanyak 66,8% adalah pelajar atau mahasiswa. Berdasarkan tempat tinggalnya responden, artinya 96 responden itu adalah bertempat tinggal di daerah Tambun. Yaitu 96 responden bertinggal di Tambun ya sebanyak 43,6%. Uji validitas. Untuk uji validitas di mana menunjukkan nilai correlation-nya itu lebih besar daripada nilai tabel, yaitu
Dengan demikian, maka masing-masing variabel yaitu kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen, semua indikatornya adalah valid. Kemudian untuk uji F dan uji T. Untuk uji T secara parsial, di mana kualitas produk itu menunjukkan T-nya adalah 5,470 dengan signifikan level adalah 0,00, lebih kecil dari 5%, maka variabel kualitas produk secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kemudian untuk variabel X2, di mana kualitas layanan itu adalah T, hitungnya adalah 9,219 dengan signifikan levelnya adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05, yaitu menunjukkan adalah variabel kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian untuk uji F dengan nilai F hitungnya adalah 338,936 pada signifikan level 0,00, lebih kecil dari 5%, maka menunjukkan bahwasannya X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesa pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, di mana hasil ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya oleh Punto 2014 yang menyatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, di mana hasilnya juga sejalan dengan penelitian Putro 2014 yang menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kualitas produk dan kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen. Kesimpulan, terdapat pengaruh yang positif dari variabel kualitas produk terhadap kepuasan konsumen GoFood secara signifikan. Kemudian terdapat pengaruh positif dari variabel kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen GoFood secara signifikan. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas produk dan kualitas layanan secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen GoFood. Terima kasih. Demikian hasil penelitian yang dapat disampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat menginspirasi dan bermanfaat dan dapat dikembangkan.